Neurosis, gangguan psikologis fungsional tanpa disertai gejala akibat dari konflik emosional seperti rasa cemas, histeria, obsesi kompulsi, atau fobia. Istilah neurosis pertama kali disebutkan oleh William Cullen, seorang dokter asal Skotlandia pada pertengahan abad ke-18, tapi dibuat populer oleh Sigmund Freud, seorang dokter neurologi yang lebih dikenal sebagai pionir dalam bidang psikoanalisis di awal abad ke-20. Dalam video ini, saya mau membahas sebuah buku Sigmund Freud yang akhirnya selesai saya baca di tahun ini. A General Introduction to Psychoanalysis. Dalam bahasa Indonesia judulnya adalah Pengantar Umum Psikoanalisis. Buku Pengantar Umum Psikoanalisis ini hampir selalu disebut dalam kuliah pengantar psikologi, khususnya ketika mahasiswa psikologi tersebut sedang mengambil mata kuliah psikologi kepribadian. Buku ini awalnya diterbitkan pada tahun 1920. Jadi sebenarnya sudah terlambat lebih dari 1 abad. Freud adalah salah satu tokoh dalam bidang ilmu psikologi yang paling berpengaruh, meskipun ia juga kontroversial. Mengapa kontroversial? Freud mengemukakan banyak gagasan tentang psikologi yang menarik. Mungkin agak aneh jika dilihat dari kacamata kita yang hidup di abad 21. Tapi dia memberi dampak yang sangat besar ke bidang ilmu psikologi. Saat membaca buku ini, sebaiknya kita menempatkan Freud sesuai dengan konteks dan zamannya. Saat sedang membaca buku ini, kita seolah-olah sedang berada di dalam ruang kuliah, mendengarkan Sigmund Freud menyampaikan materinya secara langsung kepada kita. Pada saat buku ini ditulis, Freud sudah cukup terkenal dan dia banyak berkeliling ke berbagai universitas untuk memberikan kuliah. Selain berisi informasi dan temuan Freud dalam riset dan praktiknya di klinik psikologi, dia juga menyelipkan berbagai anekdot dan juga contoh-contoh yang ia tarik dari mitos Yunani, kutipan dari filsuf, atau karya sastra klasik seperti Shakespeare. Buku ini berisi 28 kuliah atau lecture yang dibagi menjadi 3 bagian. Buku ini disampaikan seolah-olah seluruh prosesnya dapat diselesaikan dalam waktu 1 tahun dalam kalender akademik. Pada bagian pertama yang dibahas adalah konsep parapraksis, atau salah ucap, atau Freudian slip. Bagian kedua membahas mimpi, serta interpretasinya. Dan bagian terakhir membahas tentang neurosis. Pada bagian pengantar, Freud meng-highlight bahwa ada 2 kendala dalam mengajarkan psikoanalisis. Kendala pertama, metode merawat gangguan kejiwaan lewat proses dialog antar pasien dan dokter masih dipandang secara skeptis, khususnya oleh kerabat si pasien itu sendiri. Hal ini sebetulnya masih berlaku sampai sekarang. Masih ada yang ragu bahwa datang ke psikolog, lalu hanya mengobrol, bisa membantu orang tersebut mengatasi masalah psikologisnya. Tapi Freud mengatakan bahwa ada kekuatan yang sangat besar dalam kata-kata, bahkan ibarat seperti sihir. Lewat kata-kata, seseorang bisa dibawa pada puncak kebahagiaan atau keputusasaan yang paling mendalam. Lewat kata-kata, pengetahuan dapat berpindah dari guru ke murid. Lewat kata-kata, seorang orator bisa membius pendengarnya dan mendikte keputusan mereka. Kata-kata punya kemampuan untuk merangsang emosi yang terkuat dan memicu segala macam tindakan manusia. Lewat metafora inilah Freud hendak menyampaikan bahwa meskipun di dalam prosesnya tidak ada pemberian obat, namun proses dialog tersebut dapat membawa kesembuhan bagi pasien. Kendala kedua, kebanyakan pembahasan konsep psikoanalisis tidak membahas organ-organ tubuh seperti dalam bidang ilmu kedokteran. Proses psikis di psikoanalisis terjadi di alam bawah sadar yang memiliki tema-tema dorongan seksual. Berbeda dengan belajar kedokteran, kita tidak dapat memegang secara langsung organ-organ tubuh yang dimaksud. Kita tidak dapat memegang secara langsung isi jiwa seseorang. Belajar psikoanalisis pun tidak dapat dilakukan hanya lewat pengamatan, tetapi harus lewat pengalaman praktik. Bagian pertama, The Psychology of Errors. Seringkali kita memiliki pikiran atau dorongan yang belum tentu dapat diterima oleh lingkungan sekitar, bahkan oleh diri kita sendiri. Pikiran dan dorongan itu biasanya berkaitan dengan tema seksual, yang akan ditekan ke alam bawah sadar, namun masih timbul lewat berbagai cara. Pada bagian pertama buku ini, Freud memaparkan pengamatannya bahwa salah ucap, misalnya mengucapkan sesuatu yang tidak dimaksudkan, baik secara lisan maupun tertulis,
adalah pengaruh dari alam bawah sadar. Salah ucap bukanlah sekadar kebetulan, tapi mencerminkan suatu kebenaran. Di balik kesalahan tersebut, ada pikiran bawah sadar yang secara tidak sengaja muncul ke permukaan. Hampir tidak ada hal yang random dalam kerangka pikir psikoanalisis. Oleh karena itu, Freud menekankan pentingnya mendengarkan ucapan pasien secara intens agar kita memiliki insight terhadap alam bawah sadarnya. Selain fenomena salah ucap, Freud juga menjelaskan bahwa fenomena lupa bisa jadi juga dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Kita tidak hanya sekedar lupa, tetapi juga secara tidak sadar ingin melupakan hal-hal yang tidak ingin kita ingat. Kita menekan ingatan itu ke alam bawah sadar karena kita mendapatkan manfaat bila kita lupa. Misalnya, kita sebenarnya ingin mengganti suatu hal yang kita miliki, namun kita perlu suatu alasan dan kita tidak menemukan alasan tersebut yang dapat diterima oleh lingkungan. Oleh karena itulah, lupa terkadang dapat menjadi jawaban yang dapat diterima oleh jiwa kita sendiri. Bagian kedua, The Dreams. Di bagian kedua, Freud menjelaskan tentang teori mimpi. Menurut Freud, mimpi adalah salah satu cara pemenuhan keinginan. Pengalaman sehari-hari saat kita dalam kondisi sadar dijahit kembali di dalam mimpi untuk mengekspresikan keinginan yang tidak dapat dicapai dalam kehidupan nyata. Meski demikian, alam mimpi ini masih dipengaruhi oleh alam sadar, sehingga meskipun pengaruhnya lebih lemah, namun masih ada upaya untuk menyensor hal-hal yang tidak dapat diterima oleh lingkungan maupun diri kita sendiri. Oleh karena itu ada dua hal yang dianalisis di dalam mimpi. Satu, manifest content, yaitu kejadian yang muncul di dalam mimpi itu sendiri, dan latent content, makna simbolik di balik peristiwa yang muncul di dalam mimpi tersebut. Menurut Freud, seringkali tema simbolik itu berkaitan dengan dorongan seksual yang merupakan keinginan bawah sadar si pemimpi, yang tidak dapat ia wujudkan di kehidupan nyata. Meskipun demikian, keinginan bawah sadar itu belum tentu dapat terpuaskan sepenuhnya hanya lewat mimpi. Untuk mengilustrasikan ini, Freud mengutip dari Alkitab Agama Kristen, Kitab Yesaya 29 ayat 8. Seumpama seorang yang lapar bermimpi bahwa ia sedang makan, pada waktu terjaga perutnya masih kosong. Atau seumpama seorang yang haus bermimpi bahwa ia sedang minum, pada waktu terjaga sesungguhnya ia masih lelah, kerongkongannya masih dahaga. Meskipun belum tentu dapat sepenuhnya mewujudkan keinginan bawah sadar, namun mimpi tetap memiliki manfaat, sebab seseorang dapat seolah-olah sudah memenuhi keinginannya tanpa mengalami resiko kegagalan atau penolakan di dunia nyata. Oleh karena itu, Freud menekankan bahwa penting sekali untuk mendengarkan penuturan pasien mengenai mimpi mereka. Menurut Freud, setiap pemimpi sebenarnya adalah orang yang paling mengetahui makna dari mimpinya. Biar bagaimanapun juga, mimpi adalah cerminan dari bagian jiwa kita sendiri. Oleh karena itu, upaya interpretasi mimpi tidaklah dapat diperoleh dengan bertanya kepada orang lain yang memiliki semacam perimbuan. Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Bagian ketiga ini diberi judul A General Theory of the Neurosis. Isinya adalah fondasi teori tentang gagasan Freud mengenai kenapa ada berbagai macam neurosis. Dalam bagian ini, Freud berupaya menjelaskan asal mula neurosis dan contoh spesifiknya, misalnya seperti fobia. Neurosis seringkali dipicu oleh gangguan pada pengalaman masa kanak-kanak, atau ketika ada ingatan atau dorongan yang ditekan ke alam bawah sadar. Menurut Freud, setiap orang memiliki neurosis. Pembedanya antara orang biasa dan pasiennya adalah derajat gangguannya. Neurosis ini tidak disebabkan oleh penyebab fisik, sebagaimana layaknya penyakit fisik pada umumnya. Sumbernya ada di alam bawah sadar. Oleh karena itu, seorang psikoterapis yang ingin berhasil merawat pasien neurotik harus berupaya untuk menggali masa lalu mereka, mengetahui apa yang pernah mereka alami sebelumnya, dan berupaya untuk mencari sumber pemicunya. Inilah sebabnya seorang psikoterapis harus mau menggali informasi masa lalu pasiennya dan juga mendengarkan dengan seksama. Kesimpulan, apakah buku ini masih layak dibaca di abad ke-21? Ada 3 hal yang membuat saya mengatakan ya. Pertama,
Pemikiran Freud dalam buku ini signifikan secara historis. Pada zamannya, Freud membuat psikologi menjadi lebih mainstream dengan membawakan materi kuliah psikoanalisis ke berbagai kampus dan bahkan pernah sampai diundang ke Amerika. Konsep mengenai alam bawah sadar juga bukan pertama kali diucapkan oleh Freud, tetapi dibuat lebih populer oleh dirinya. Gagasan ini berdampak pada bidang-bidang lain, misalnya dalam bidang hukum. Apakah para kriminal itu sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan impulsif mereka, kalau sebenarnya ternyata mereka lebih banyak dipengaruhi oleh alam bawah sadar? Kedua, membaca Freud adalah ibarat belajar bersama Freud untuk melakukan close reading. Freud tidak sedang membaca buku. Yang dia lakukan adalah membaca pasien. Lewat close reading, dia benar-benar berupaya untuk memahami apa yang sedang ia baca. Untuk benar-benar paham, tidaklah cukup untuk hanya mengetahui apa yang ada di permukaan saja. Seringkali kita harus menggali lebih dalam. Yang ketiga, kontribusi terbesar Freud adalah pada bidang psikoterapi. Saat ini pendekatan psikoanalisis lebih dikenal dengan nama terapi psikodinamik. Dalam sesi terapi psikodinamik, terapis akan mendengarkan pasien, membangun dialog, berusaha memahami, dan membantu pasien untuk mengolah masalah-masalah mereka. Hal-hal tersebut sudah mulai dipopulerkan oleh Freud 1 abad yang lalu. Di zaman sekarang, gagasan itu mungkin terdengar biasa saja, tapi ini adalah konsep yang revolusioner pada zamannya. Dulu, tidak ada orang yang mau mengajak ngobrol orang-orang yang punya masalah kejiwaan. Dalam karyanya, Freud menulis dengan kesan bahwa ia sangat yakin dan percaya bahwa apa yang ia klaim adalah kebenaran. Freud juga cenderung anti kritik. Bagi pembaca awam, tulisannya pun terdengar logis dan menarik, sehingga ia menjadi sangat populer. Meski demikian, hal-hal yang terdengar logis bukan berarti otomatis benar. Sebagai pembaca, sebaiknya kita membaca karya Freud dengan membawa sikap skeptis. Kita tetap perlu mempertanyakan klaim yang diajukan oleh Freud. Banyak gagasan Freud yang tidak dapat diuji kebenarannya secara empirik dengan metode ilmiah. Oleh karena itu, kita pun jangan memposisikan psikoanalisis Freud sebagai sains, apalagi sebagai kebenaran tunggal yang tidak dapat dibantah. Kita perlu tetap mengingat bahwa Freud menulis karya ini lebih dari 100 tahun yang lalu. Dalam perjalanannya, gagasan-gagasan tersebut kemudian ada yang terbukti memiliki muatan kebenaran, ada yang terbukti salah, tetapi masih banyak pula yang belum dapat diuji. Bila kita membaca karya psikoanalisis dari kacamata filosofis, kita dapat memperkaya wawasan tentang pemahaman diri kita sendiri. Hal ini pula yang diyakini oleh Freud. Psikoanalisis sesungguhnya dipelajari dengan memahami kepribadian kita sendiri terlebih dahulu. Semoga pembahasan pengantar umum psikoanalisis ini bermanfaat untuk yang tertarik dengan Freud maupun psikologi secara umum. Bila ada topik lain yang berkaitan dan hendak dibahas juga, silakan ditulis di kolom komentar.